Salam Pramuka. Apakah kalian tahu apa itu denah, Pancasila, dan lompat tali? Sebagai anggota Pramuka, kita juga bisa berkarya loh. Karya apa saja yang dapat kita buat? Penasaran? Kasih tahu nggak ya? Assalamualaikum. Salam jumpa lagi nih dengan Kak Vina. Wah, nggak terasa ya sekarang sudah kelas 3. Materi kali ini akan semakin seru loh. Kita akan belajar tentang Pramuka, Raja, Muda, Karana. Sebagai anggota Pramuka, kita juga dapat berkarya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan senyum, semangat, berprestasi. Pada subtema ini kita akan mempelajari tentang Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila dasar yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang diagram, kemudian denah. Di dalam denah kita akan belajar tentang arah mata angin dan letak suatu benda. Sebagai seorang anggota Pramuka, kita juga dapat berkarya. Kita dapat menggambar, menghias, memotong, dan bermain. Pernahkah kalian pergi ke perpustakaan? Dalam subtema ini, kita juga akan belajar tentang tata tertib di perpustakaan. Pada pembelajaran subtema ini diharapkan adik-adik dapat memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adik-adik juga diharapkan dapat menguasai topik tentang diagram. Selanjutnya, adik-adik diharapkan dapat memahami dan menguasai arah mata angin yang terdapat dalam denah dengan menggunakan kalimat yang efektif. Diharapkan dapat memahami dan mempraktekkan teknik dalam membuat suatu karya keterampilan. Tak hanya itu, adik-adik juga diharapkan dapat mengembangkan kebugaran jasmani lewat permainan sederhana. Apakah adik-adik mengetahui tentang Pramuka? Anggota Pramuka rajin bekerja, mandiri, suka berpetualang, suka berkarya. Mereka melakukannya dengan semangat dan pantang menyerah. Berkarya adalah suatu proses menghasilkan karya. Contoh dari berkarya, kita dapat menulis, menggambar, menghias, dan lain-lain. Anggota Pramuka dapat berkarya dengan membuat denah. Denah adalah gambaran yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Hai, perkenalkan namaku Uya. Aku adalah seorang anggota Pramuka. Aku baru saja pindah ke rumah baruku. Bisakah kalian membantuku menemukan tempat tidurku? Dari denah tersebut, coba sebutkan apa saja nama ruang yang ada di rumah Uya. Setelah itu, kita bantu Uya untuk menemukan kamar tidurnya. Dari denah ini kita dapat melihat ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Arah mata angin yang ada di denah ada utara, barat, dan lain-lainnya. Untuk memudahkan adik-adik dalam mengingat, Kak Vina punya lagunya nih. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Gampang kan? Dari denah tersebut kita dapat menemukan bahwa kamar Uya ada di sebelah utara ruang tamu. Dari denah tersebut kita dapat memperoleh data jumlah ruangan di rumah Uya. Berapakah jumlah ruang tamunya? Berapakah jumlah kamar tidurnya? Berapakah jumlah kamar mandinya? Lalu berapa ya jumlah dapurnya? Setelah adik-adik menghitung jumlah ruangannya, coba adik-adik masukkan ke dalam tabel berikut ini. Jumlah ruang tamu ada 1, jumlah ruang keluarga ada 1, jumlah kamar tidurnya ada 3, jumlah kamar mandinya ada 2, dan terakhir ada dapur berjumlah 1. Siapa yang tahu apa lambang negara kita? Ya, betul sekali, Garuda Pancasila.
Di dalam Garuda Pancasila terdapat 5 sila Pancasila yang ada pada perisainya dengan masing-masing simbolnya. Sila pertama, kita sebagai rakyat Indonesia memiliki Tuhan yang Esa. Contohnya, beribadah sesuai agama yang dianut dan toleransi antar sesama yang berbeda agamanya. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Kita sebagai rakyat Indonesia dapat mempererat dan saling membantu antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin besar. Contohnya, Indonesia memiliki banyak keberagaman. Maka dari itu, kita harus saling bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng berlatar belakang merah. Banteng adalah binatang sosial yang suka berkumpul. Contohnya, musyawarah dalam diskusi atau berkumpul. Sila kelima disimbolkan dengan pari dan kapas yang melambangkan sandang dan pangan Indonesia. Itulah 5 sila Pancasila yang menjadi pedoman rakyat Indonesia. Adik-adik juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pastinya adik-adik pernah membaca buku, koran, majalah, dan sebagainya. Jika kita membaca suatu bacaan, pastinya kita akan bertemu dengan paragraf dan kalimat utama. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat terpenting yang merangkum semua isi bacaan. Pada bagian ini, kita akan mencari di mana letak kalimat utamanya. Kalimat utama memiliki beberapa istilah yang berarti sama, seperti gagasan pokok, gagasan utama, kalimat inti, ide pokok, ide kalimat. Setelah mengetahui pengertian kalimat utama, coba adik-adik baca bacaan ini. Lalu setelah itu kita cari kalimat utamanya bersama-sama. Bagaimana? Sudahkah kalian menemukan kalimat utamanya? Kalimat utama pada bacaan ini kita dapat menemukannya pada bagian awal kalimat. Kalimat utamanya yaitu Uya dan teman-temannya menyambut tamu sekolah dengan baik. Kalimat ini telah merangkum semua isi bacaan. Dari bacaan tadi, kita juga dapat menemukan salah satu contoh pengamalan Pancasila. Ya, betul sekali, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke deh, gampang kan? Setelah kita belajar materi ini, kita akan membahas salah satu permainan yang sangat seru. Coba tebak permainan apa? Siapa yang pernah bermain permainan lompat tali? Permainan ini dilakukan oleh beberapa orang. Ada 2 orang yang bertugas memegang ujung tali dan mengayunkannya. Dan ada yang bertugas melakukan lompatan dalam ayunan tersebut. Lalu, apa ya manfaat dari lompat tali? Selain kita dapat melatih daya tahan kaki, kita juga dapat bekerja sama antar sesama teman kita. Kerjasama dibutuhkan dalam permainan ini agar permainan dapat berjalan dengan baik. Lalu, apakah adik-adik tahu kerjasama adalah pengamalan sila keberapa? Ya, betul sekali. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Rakyat Indonesia harus saling bersatu untuk membangun bangsa agar bangsa Indonesia menjadi semakin jaya. Setelah bangun tidur, aku ingin melaksanakan sholat subuh. Jika aku berada di kamar tidur dan ingin pergi wudhu ke kamar mandi, maka jalan mana yang akan aku lalui? Jika adik-adik ingin membuat denah, maka langkah pertama, jika kita ingin membuat denah dari rumah kita, maka amatilah benda sekitar dan ruangan tempat tinggalmu. Ini dia contoh dari denah rumah Uya. Jika Uya ingin pergi ke kamar mandi, maka jalur mana yang akan dilewatinya? Apakah kalian tahu? Mana ya? Jalur yang kalian pilih, betul sekali. Jalur yang dipilih adalah jalur yang paling dekat. Itulah jalur yang dilewati Uya untuk pergi ke kamar mandi. Siapa yang ingin berkarya? Sebagai anggota pramuka, kita juga dapat berkarya. Contoh hal sederhana yang dapat kita lakukan adalah berkarya membuat rumah-rumahan dari kertas.
Sebelum kita membuatnya, mari kita data dulu barang-barang yang akan kita pakai dalam berkarya membuat rumah-rumahan. Kegiatan ini juga dapat dilakukan secara mandiri dan berkelompok. Mari kita persiapkan barang-barangnya. 1 buah gunting, 1 buah kertas karton, 1 lem kertas, 1 pensil, 2 penggaris, dan 5 spidol warna. Untuk memudahkan kita dalam mendata barang, maka buatlah data barang-barang yang akan kita pakai dalam bentuk tabel dan grafik. Ini dia tabelnya. Coba kalian buat grafik dari data barang-barang yang akan kita gunakan nanti. Pertama, buatlah garis tegak, kemudian mendatar, lalu masukkan data-datanya dalam grafik tersebut. Setelah kalian membuat grafiknya, coba cocokkan dengan diagram ini ya. Untuk menambah pemahaman adik-adik tentang Dina, adik-adik dapat berkarya membuat miniatur rumah yang terbuat dari kertas. Bahan utama untuk membuat miniatur rumah adalah kertas, karena kertas tidak mudah didapat. Ayo coba tunjukkan kreasi adik-adik dalam membuat miniatur rumah. Buatlah pola pada kertas itu ya, seperti pola berikut ini. Untuk membuat rumah-rumah dari kertas, adik-adik dapat membuat pola terlebih dahulu di atas kertas. Setelah itu, guntinglah bagian luar pola, lalu lipatlah sesuai garisnya. Berilah lem pada pinggir pola, lalu gabungkanlah pola tersebut hingga membentuk rumah. Setelah terbentuk rumah dari kertas, lalu hiaslah rumah tersebut agar terlihat seperti aslinya. Berilah gambar jendela, atap, pintu, dan hiasan-hiasan lainnya. Manfaat lainnya jika kita bermain lompat tali, kita juga melakukan kegiatan yang dapat menambah kekuatan otot kaki. Kita dapat bermain sambil menambah kebugaran jasmani dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang dalam permainan lompat tali. Selain itu, ada juga salah satu kegiatan anggota pramuka yang dapat menambah kekuatan otot kaki, yaitu kegiatan lintas alam. Kegiatan lintas alam adalah kegiatan penjelajahan yang dilakukan dengan berjalan-jalan oleh anggota pramuka. Kegiatan ini dilakukan oleh anggota pramuka secara bersama-sama dengan didampingi oleh pembina pramuka. Kegiatan ini sangat menyenangkan karena selain kita menambah daya tahan kaki, kita juga dapat lebih mengenal lingkungan. Apakah adik-adik tahu di mana kita dapat menemukan banyak buku di sekolah? Ya, tepat sekali, di perpustakaan. Selain kita dapat menemukan banyak buku, kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan dengan membaca. Di dalam perpustakaan juga ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh petugas dan pengunjung perpustakaan. Petugas perpustakaan memiliki tugas untuk merapikan ruangan secara rutin, melayani pengunjung dengan baik, dan menetapkan batas waktu peminjaman buku. Untuk pengunjung perpustakaan, ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi selama ada di perpustakaan, yaitu meminjam buku sesuai waktu yang telah ditetapkan, memperbaiki atau mengganti buku jika hilang, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan, dan ikut serta menjaga kebersihan di perpustakaan. Hal ini dilakukan untuk keadilan bersama, sesuai pengamalan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu bakti sosial? Bakti sosial adalah kegiatan untuk mengumpulkan bantuan, baik berupa dana ataupun barang, untuk membantu orang yang memerlukan bantuan, seperti orang-orang yang kurang mampu ataupun korban bencana alam. Saling membantu antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama adalah salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila pertama. Seluruh rakyat Indonesia bagaikan satu tubuh. Jika salah satu bagiannya sakit, maka seluruh bagiannya akan merasakan sakit pula. Pernahkah adik-adik melihat berita tentang bencana alam di televisi, handphone, atau media-media lainnya? Maka dari itu, kita dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Para guru telah mendengar berita tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, mereka berdiskusi untuk mengadakan suatu kegiatan untuk membantu para korban bencana alam.
Kegiatan ini untuk menampung sumbangan kepedulian warga sekolah terhadap bencana alam. Para guru sepakat untuk melibatkan siswa dalam kegiatan ini. Mereka berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian siswa terhadap antar sesama umat manusia. Hal ini sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Musyawarah mufakat bersama-sama untuk membantu para korban bencana. Salam jumpa lagi nih dengan Uya. Aku dan teman-temanku ingin berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial yang dilakukan di sekolah. Aku bertugas mendata semua barang yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Setelah aku dan teman-temanku menghitungnya, ada 30 baju, 25 celana, 20 buku, dan 15 mainan. Aku ingin membuatnya ke dalam bentuk diagram. Bisakah kalian membantuku untuk membuatnya? Untuk memudahkan kita dalam mendata barang, maka buatlah data barang-barang yang akan kita pakai dalam bentuk tabel dan grafik. Ini dia tabelnya. Coba kalian buat. Pertama, buatlah garis tegak, kemudian mendatar, lalu masukkan data-datanya dalam grafik tersebut. Setelah kalian membuat grafiknya, coba cocokkan dengan diagram ini ya. Ada banyak contoh dari berkarya. Ayo coba dia disebutkan apa saja contohnya. Wah, ada banyak ya. Ada salah satu contoh dari anggota pramuka dalam berkarya, yaitu melestarikan lingkungan alam. Berkarya tidak hanya menghasilkan barang, kita juga dapat berkarya dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kali ini kita akan belajar untuk berkarya dengan melestarikan lingkungan. Pertama, adik-adik dapat menanam pohon dan merawatnya. Kedua, adik-adik dapat membuang sampah pada tempatnya. Ada banyak sekali sampah yang tidak dapat diuraikan, seperti plastik. Adik-adik dapat ikut serta untuk mengurangi penggunaan plastik dengan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Yang ketiga, adik-adik dapat mengajak teman dan keluarga untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, adik-adik dapat ikut serta menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Maka dari itu, adik-adik dapat ikut serta untuk menjaga Indonesia agar tetap lestari. Mencintai lingkungan alam merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bergotong royong melestarikan lingkungan merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Bagi generasi selanjutnya, adik-adik dapat berperan untuk menjaga lingkungan Indonesia agar jauh dari kerusakan dan tetap lestari. Bagaimana materi kita pada subtema ini? Sekarang kita dapat mengetahui, kita dapat berkarya melalui pramuka dan kegiatan di lingkungan sekitar. Kita dapat bermain sambil belajar, membuat karya keterampilan, membuat grafik, mengetahui pengamalan nilai-nilai Pancasila, dapat mengetahui kegiatan yang menambah daya tahan kaki seperti lompat tali dan lintas alam. Tak hanya itu, kita juga diajarkan tata tertib saat di perpustakaan dan masih ada banyak lainnya. Belajar berkarya dengan pramuka, ceria bermain, semangat belajar. Hai lagi nih dengan Kak Vina, bagaimana pelajaran kali ini? Gampang kan? Kita telah melewati subtema terakhir pada tema ini. Kakak harap pembelajaran kali ini dapat membantu adik-adik dalam belajar dan menambah semangat dalam menuntut ilmu. Bersama pramuka, aku suka berkarya. Salam pramuka. Salam, jangan ditutup dulu Kak Vina. Uya juga ingin pamit nih. Buat kalian semangat belajar ya. Sampai jumpa lagi. Bagi kalian yang menonton video ini, Uya doakan tambah sukses lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.